Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya, yang sudah kita bahas di pekan lalu dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, kalau kita lihat peta konsep Mister kembali dari awal ya, agar kita sekaligus mengingat kembali apa yang sudah kita bahas di pekan lalu. Jadi di sini ada peta konsepnya. Jadi kita tahu bahwa ada yang sholat yang termasuk sholat wajib dan ada sholat yang tidak diwajibkan atau sholat sunnah. Sholat-sholat yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Nah, kemudian ada begitu banyak ragam sholat di luar sholat wajib 5 waktu. Yaitu jadi di luar sholat subuh, di luar sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu masih banyak sholat-sholat lainnya yang harus kalian kenali dan setidaknya bisa kalian lakukan. Nah, sholat itu adalah sholat sunnah. Nah, ada begitu banyak ragamnya. Di antara sholat sunnah itu ada sholat yang sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi membutuhkan setidaknya dilakukan oleh 2 orang, ada satu imam dan ada satu makmumnya. Kemudian ada sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Munfarid itu artinya dilakukan secara sendirian. Jadi sholatnya sendirian, tidak bersama orang lain. Nah, kemudian kita juga belajar tentang kalau sudah tahu sholat-sholatnya apa yang bisa dilakukan secara berjamaah dan apa yang bisa dilakukan secara sendirian, gimana cara mempraktekannya. Jadi bab yang kita pelajari ini betul-betul mengantarkan kita memahami tentang sholat sunnah. Tentang sholat sunnah bagaimana pula cara melakukan sholat sunnah tersebut. Nah, ini di sini kita definisikan gitu ya, sholat sunnah itu apa. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya dan dilaksanakan semampunya. Jadi begini, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sholat sunnah ini sebenarnya bisa menjadi penutup kekurangan kita dalam sholat wajib. Jadi bisa jadi dalam sholat wajib itu ada proses pelaksanaannya kita yang tidak berjalan dengan baik. Jadi tidak sempurna pelaksanaannya itu ya, dan itu ketidaksempurnaan pelaksanaan sholat wajib itu bisa jadi mengurangi pahala kita, mulai ganjaran, dan mungkin ada hal-hal buruk yang kita lakukan dalam sholat wajib itu yang membuat kita jadi justru mendapatkan dosa. Nah, sholat sunnah itu salah satu fungsinya adalah menutup kekurangan tadi. Maksudnya menutup itu adalah kekurangan dari pelaksanaan kita. Beda ya, bukan maksudnya menutup kekurangan itu bukan saya nggak sholat zuhur, saya tuh nggak sholat asar, saya tuh nggak sholat maghrib, saya tuh nggak sholat isya, tapi saya sholat sunnah aja. Ya nggak bisa ditutupi karena sholat wajib itu tidak tidak melakukan sholat wajib 5 waktu, tidak kalian tetap molor sampai jam 7 nggak meninggalkan sholat subuh, atau tetap asik berkegiatan sehingga tidak sholat zuhur, asar, kemudian asik berkegiatan di malam hari hingga nggak sholat maghrib dan isya, itu adalah dosa besar. Semakin banyak akumulatif tidak melakukan sholat itu, betul-betul dinding pembatas antara seorang muslim dengan yang bukan muslim itu tipis gitu ya. Nah, itu dari sholat. Nah, semakin kalian nggak sholat, semakin kalian seperti layaknya bukan orang Islam. Nah, kalau udah bukan seperti orang Islam ya sudah gitu ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat sunnah yang tadi, sunnah ini adalah membantu menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam pelaksanaan sholat wajib. Jadi sholat sunnah ya secara dasar ya sholat selain sholat wajib ya. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala. Saya kira ini pengertian yang sederhana tapi perlu kalian pahami ya. Kuncinya ada sholat sunnah
5 waktu, di luar itu adalah salat wajib. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kita mulai baca yang lebih detail. Jadi ada macam-macam sholat sunnah. Jadi ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah dan ada yang dilakukan sendirian. Ya, sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada yang sendirian dan ada yang berjamaah. Yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah adalah yang dilakukan minimal oleh 2 orang. Jadi ada satu imam dan ada satu makmum gitu ya. Kalau sholat sendirian artinya ya sudah tidak ada imam gitu. Jadi kita melakukan sholat sendirian, tidak ikuti sholat dengan orang lain. Ada juga sholat yang bisa dilakukan dengan berjamaah dan juga bisa dilakukan dengan sendirian. Jadi ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah aja, ada sholat sunnah yang dilakukan dengan sendirian aja, ada sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah dan sendirian. Ya, konsep ini harus difahami dengan baik. Nah, ini lebih detail tentang dalam tabel ini tertulis macam-macam sholat sunnahnya apa saja. Ini harus dikuasai ya. Mungkin ada beberapa istilah sholat yang kalian tidak ketahui dan masih betul-betul istilah yang baru. Misalnya, saya mulai dari sholat sunnah yang berjamaah. Jadi harus dilakukan secara berjamaah. Misalnya sholat id. Nah, kalau kalian di hari raya, baik hari Idul Fitri maupun Idul Adha, kalian pergi ke tanah lapang, berkumpul semua orang-orang muslim, kalian lakukan sholat. Nah, itu adalah sholat id, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah gitu ya. Jadi berjamaah dilakukannya, tidak sendirian. Kemudian ada sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat momentum saat kemarau atau saat dimana kita betul-betul kekurangan air dan hujan itu tidak turun-turun. Jadi istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan. Dan itu harus dilakukan secara berjamaah, gitu ya. Tidak sendirian meminta hujan itu karena ini adalah hajat orang banyak, maka dilakukan secara berjamaah. Kemudian ada sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Ya. Jadi pada saat terjadi gerhana matahari, nah kemudian ada juga sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Pada saat terjadi gerhana ini, kita disunahkan untuk banyak bertasbih, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan sholat sunnah yaitu sholat kusuf pada saat gerhana matahari dan sholat khusuf pada saat gerhana bulan. Ini dilakukan secara berjamaah. Nanti akan diterangkan bagaimana cara proses pelaksanaannya. Kemudian sholat tarawih, saya kira sholat tarawih ini sholat yang sudah pasti sudah kalian ketahui dengan baik ya. Yang kita lakukan kalau di bulan Ramadan malam hari habis sholat isya kita ke masjid, kita sholat bareng-bareng sholat tarawih di masjid. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir adalah sholat, kalau kalian sholat tarawih biasanya ada sholat 3 rakaat yang paling akhir. Sholatnya ganjil. Nah, sholat yang ganjil jumlahnya itu adalah sholat witir. Witir artinya ganjil ya. Kemudian di tabel sebelah kanan dari kalian ada sholat sunnah sendiri. Jadi sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib itu ada sholat sunnah. Misalnya sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah, gitu ya. Sebelum kita sholat subuh ada sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sebelum sholat zuhur tuh kita bisa melakukan sholat rawatib 2 rakaat atau bisa nambah lagi dengan 2 rakaat jadi 4 rakaat. Dan setelahnya sholat zuhur ada sholat 2 rakaat. Gitu. Kemudian setelah sholat maghrib itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Dan setelah sholat isya ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu sholat-sholat yang barusan Mister sebutkan adalah sholat sunnah rawatib. Kemudian tahiyatul masjid. Nah, ada kata masjidnya, artinya sholat ketika kita masuk ke dalam masjid. Tujuannya apa? Untuk menghormati masjid. Jadi kita masuk, sebelum kita duduk, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya adalah melakukan sholat tahiyatul masjid. Dan kemudian masih ada sholat-sholat lainnya, gitu ya. Sebagaimana kalian baca, ada duha, ada tahajud, ada dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi ada berbagai ragam macam sholat sunnah yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian amalkan.
Oke, kita mulai dari sholat sunnah berjamaah. Ini jelaskan bahwa ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat id. Sudah saya jelaskan tadi, sholat istisqa, sholat minta hujan, dan sholat khusuf ya. Ini lakukan secara berjamaah. Kemudian ada sholat, ini masuk ke lebih detail tentang sholat sunnah id ya. Jadi sholat id hukumnya sunnah yang muakkad. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan baik laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim maupun yang musafir. Saking tujuan dari sholat id itu adalah sebagai syiar agama gitu ya. Jadi syiar agama, karena ini syiar agama sebaiknya kita semua keluar gitu ya. Termasuk bagi wanita yang sedang berhalangan, sedang haid, kan mereka kan dilarang untuk sholat. Tapi ketika sholat id mereka didorong semua untuk keluar, masuk ke tanah lapang untuk bergembira bersama di tanah lapang dalam rangka kegiatan id ya, meskipun mereka tidak ikut sholat. Sholat id ini lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Ada pendapat yang mengatakan boleh kerjakan sendiri, tapi yang lebih kuat adalah mengatakan bahwa dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat ini dalam setahun ada dua kali. Ada Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, jadi setelah Ramadan ada bulan Syawal. Nah, pada tanggal satunya kita melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian ada sholat Idul Adha yang kemarin kita lakukan, itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada saat semua orang berkumpul di haji di Arab Saudi, Mekah sana, mereka melakukan pada tanggal 10 Zulhijjah kita semua melakukan sholat id. Nah, kapan waktu melaksanakan sholat id itu yaitu pada saat matahari sudah terbit dan mulai condong ya, mulai menaik ke atas ya. Jadi kurang lebih pada waktu duha ya, waktu pelaksanaan sholat id ini. Nah, kita coba bahas lebih detail tentang pelaksanaan dari sholat id. Jadi, sebagaimana yang katakan, yang paling utama itu sholat itu dilakukan di tanah lapang gitu ya. Kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya karena hujan, kita tetap mendahulukan bahwa ini syiar agama yang harus dilakukan, maka diperkenankan untuk mencari tempat yang luas dan melindungi kita dari keadaan cuaca yang tidak bagus tadi ya. Salah satu tempat yang terbaik untuk itu adalah di masjid. Jadi dahulukan untuk mencari tempat di tanah lapang. Kalau emang keadaan cuaca hujan atau tidak cukup baik gitu ya, maka kita bisa melakukan di tempat yang luas dan tertutup, di antaranya masjid. Jadi bisa di tempat di luar masjid, bisa misalnya di gedung yang cukup luas atau stadion yang tertutup dan terlindung, kita bisa lakukan sholat id di sana. Yang bagian B jelas ya, kalau ternyata kita sholat idnya dilakukan masjid ya, bisa melakukan tambahan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kemudian di bagian C, melafalkan niat sholat id, sebenarnya ini tidak perlu gitu ya. Segala bentuk pelafalan niat sholat itu sebenarnya Nabi juga tidak melakukannya gitu ya. Jadi nggak ada Nabi mengatakan membaca usolli dan nawaitu dan segalanya, nggak ada, kita nggak usah. Yang penting adalah ketika kita sebelum kita melakukan itu semua, kita sudah meniatkan akan melakukan sholat id gitu ya, atau sholat apapun gitu ya. Jadi dalam hati saja, ya udah saya akan melakukan sholat, cukup, tanpa perlu melafalkan niat lagi, sebab segala bentuk pelafalan niat itu emang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sebaiknya kita nggak usah melakukannya kalau gitu. Nah, kemudian sholat id ini ada 2 rakaat gitu ya.
pada rakaat pertama bertakbir, takbiratul ihram, kemudian kita membaca iftitah, setelah itu membaca takbir 7 kali gitu. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca iftitah. Setelah itu kita mulai bertakbir lagi 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat. Kemudian bangkit rakaat kedua, kita membaca takbir 5 kali. 5 kali baca takbirnya. Apakah ada bacaan di antara tiap takbir ini? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya berbeda pada pendapat. Ada yang mengatakan ada yang tidak ada. Sebenarnya tidak bisa memilih di antara itu. Kalau Mister akan memilih tidak ada bacaan khusus di antara takbir ya. Kemudian setelah selesai melakukan sholat id ini, kita biasa dilanjutkan dengan khutbah ya, khutbah. Jadi seperti nah, khutbah ini ada yang berpendapat dilakukan seperti khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu kan ada dua kali khutbah ya. Tapi ada juga pendapat mengatakan bahwa itu cukup sekali saja. Jadi bebas memilih mau 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah. Yang penting yang pertama adalah setelah sholat id itu ada khutbah. Dan jangan pergi sebelum menuntaskan semua rangkaian ibadah itu. Jadi dari sholat, kemudian khutbah, dengarkan sampai selesai gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini adalah sholat untuk meminta hujan. Waktu pelaksanaannya adalah tentu saja pada saat kemarau, di mana kita sudah sangat butuh sekali akan kehadiran air dari langit, yaitu hujan. Jadi kita berkumpul bersama-sama di sebuah tempat yang lapang. Kita berdoa, kita berzikir, kemudian melakukan sholat istisqa. Gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan sholat istisqa, sebaiknya kita banyak meningkatkan amal-amal ibadah yang baik. Di antaranya adalah berpuasa. Kemudian kita jelas ya, kalau mau sholat itu wajib bersuci, karena syarat sholat adalah bersuci. Jadi harus bersuci dulu, berkumpul yang lapang. Kemudian tidak ada azan iqamah, kita sholat 2 rakaat sebagian sholat biasa yang dipimpin oleh imam ya. Oke, sejauh ini Mister sudah menjelaskan tentang tata cara sholat ya, sholat id dan sholat istisqa gitu. Nanti masih ada sholat-sholatnya gitu ya. Oh ya, sebelumnya Mister lanjutkan dulu tentang sholat istisqa. Jadi setelah sholat itu dilanjutkan dengan khutbah ya. Jadi dalam khutbah itu ada pujian, syahadat, salawat, dan nasihat-nasihat gitu ya. Mohon ampun sebab yang paling penting adalah meminta ampun, sebab biasanya kesusahan itu datang karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga kita berbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoanya itu sambil menadahkan tangan ke langit gitu ya, dengan khusyuk dan khudu dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Itu penjelasan tentang sholat istisqa dan sholat id. Semoga cukup dipahami. Kalau butuh lebih detail silahkan dibaca bukunya. Di dalam buku kalian di bab 2 itu sudah ada penjelasan yang cukup detail tentang proses-proses melakukan sholat-sholat yang barusan Mister jelaskan gitu ya. Di sini di dalam buku ada tentang sholat tarawih. Saya kira dan witir ini suatu konsep yang harus dibaca dan dikuasai. Nah, sholat id dan sholat-sholat lainnya gitu ya. Untuk
pembahasan kita untuk kesempatan ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.